Dalam memajukan ekonomi syariah, tentu kita harus merapatkan barisan satu dengan yang lain. Merapatkan barisan dengan yang mampu membawa ekonomi syariah lebih baik lagi. Dalam lingkup nasional atau lingkup luar hima, ada yang namanya komunitas FOSI. FOSI merupakan wadah silaturahim tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam atau biasa disingkat dengan KC di masing-masing kampus di seluruh Indonesia. Jadi Hima Aisyah kalau di dalam kampus merupakan hima yang mengurusi, kalau bahasa Jawanya itu ngopeni warga ekonomi syariah. Kalau di luar, Hima Aisyah sebagai KC. KC yang tergabung yang diwadahi oleh forum nasional namanya FOSE. Selanjutnya, apa itu FOSE, Kak? FOSE itu ngapain, Kak? Singkatnya ya. FOSE itu memiliki visi untuk membumikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi syariah. Sejarahnya, kapan didirikan FOSE? Pada tanggal 11 sampai 13 Mei 2000, Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam. Jadi dulu itu pas waktu belum ada, masih berbentuk pecinta ekonomi Islam, masih berupa jurusan ekonomi syariah, tahun 13 Mei tanggalnya di Universitas Diponegoro mengadakan kongres yang dihadiri oleh sekitar 70 universitas di Indonesia. Dari dasar ini mereka bersepakat untuk membentuk yang namanya Forum Silaturahim Ekonomi Islam agar dakwah untuk memajukan ekonomi Islam secara masif dapat disemarakkan, yaitu dengan digabungkannya semua KC-KC yang ada di Indonesia. Jadi kalau di UTM ada 2 KC. Yang pertama adalah Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, yang kedua ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB. Di situ ada yang namanya UKM Sevis. Itu juga KC. Nanti kita ketemu juga mereka. Terus pas di luar, di Universitas Erlangga, UNESA, Undip, UI, Tazkiyah, di Papua, Sumatera, sebagainya, yang memang kampusnya merupakan pecinta ekonomi Islam, digabungkan, diwadahi yang namanya FOSE gitu. Jadi ibaratnya mangkoknya ini FOSE, butiran-butiran nasi yang tergabung di dalamnya adalah KC. Kita Hima Aisyah merupakan KC yang ada di Jawa Timur. Nah, selanjutnya adalah karakteristik FOSE. FOSE memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah dakwah, ukhuwah, dan ilmiah. Sehingga jargon FOSE adalah merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah. 3 hal ini merupakan aspek dalam mendorong kemasifan untuk meningkatkan ekonomi syariah. Selanjutnya merupakan hubungan KC dengan FOSE. Jadi pengurus FOSE merupakan kader-kader KC. Sekitar 3 tahun yang lalu ada salah satu anggota pengurus Hima Aisyah yang namanya Akhina Dika atau Mas Dika yang menjadi koordinator regional Jawa Timur. Jadi ada pengurus Hima Aisyah yang menjadi pengurus dari FOSI. Jadi kalau ditanya, Kak, pengurusnya FOSI terus siapa? Ya KC-KC sendiri yang memang dipilih untuk menjadi pengurus FOSI. Ibarat lidi, Dek. Tentu kalian sudah tahu. Kalau bergeraknya cuma satu saja, itu sulit untuk mencapai apa yang diinginkan, untuk menyapu kotoran tadi. Tapi kalau digabungkan, dimasifkan, menyatukan tujuan, menyatukan tekad agar ekonomi Islam mampu dibumikan di bumi Indonesia dan bumi ini, maka insya Allah lebih mudah lagi. Makanya dibentuk FOSE itu, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Jadi Hima Aisyah, saya ulangi lagi, Hima Aisyah di internal merupakan himpunan mahasiswa yang memang menaungi mahasiswa ekonomi syariah, tapi di luar kita kasih. Terus kalau ada yang tanya, Kak, oke, kita di FOSE, terus kita ngapain, Kak? Di FOSE ada agenda, Dek. Agenda-agenda yang memang
tiap-tiap kasih harus aktif mendelegasikan anggotanya, aktif untuk berperan, aktif sebagai tuan rumah. Seperti contoh, ada rakerek, ada rakernas, ada hal-hal yang memang kita bertemu untuk rapat kerja regional, itu namanya rakrek. Rakernas, rapat kerja nasional. Terus ada temilrek, temu ilmiah regional, ada temilnas, temu ilmiah nasional. Di temu ilmiah ini kita bersilaturahim sesuai dengan karakteristik FOSE. Kita silaturahimnya lewat hal-hal ilmiah, yaitu tentang lomba-lomba, mungkin lomba debat ekonomi Islam, lomba tentang paper kepenulisan dan sebagainya, yang memang untuk membangkitkan wawasan kita, kebetulan kita tentang ekonomi syariah. Dan juga nanti ada diklat kader ekonomi syariah yang memang tiap-tiap kasih harus mengirimkan. Jadi intinya FOSE ini sebagai wadah untuk kita bertemu dengan kasih-kasih yang lain, untuk kita ukhuwah, untuk kita terus konsolidasi, bermusyawarah tentang bagaimana ekonomi syariah ini dibawa. Jadi kita komunikasinya lewat nasional, diwadahi oleh FOSE ini. Jadi ada bayangan kalian ya. Jadi nggak heran kalau teman-teman pengurus, kebanyakan yang sering pengurus ya, kenal sama anak UNER, kenal sama anak Tazkiyah, kenal sama anak dari Sumatera, sama-sama pecinta ekonomi syariah, sama-sama mahasiswa ekonomi syariah, kita sering kontakkan, kita sering konsolidasi. Ya memang karena di FOSE diwadahi. Jadi kita bergeraknya nggak masif. Oleh karena itu, saya sampaikan lagi, kesimpulan dari FOSE ini adalah, dan juga kesimpulan dari materi ini, saya yakin hampir 70% dari kalian menganggap jurusan ini atau prodi ini salah jurusan, pilihan ketiga, peluang yang besar dibandingkan jurusan lain. Ini merupakan realita yang saya nggak heran, kita semua nggak heran. Karena ketika ditanya oleh dosen-dosen, kenapa kamu masuk ekonomi syariah? Iya pak, soalnya pilihan ketiga. Iya pak, soalnya peluang masuk di negeri lebih banyak. Jadi nggak heran. Tapi kalau dipikir secara logika, segala sesuatu yang ada di bumi ini, bahkan daun pun yang bergugur, tidak ada kehendaknya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinkan pada diri antum semua bahwa kalian di sini dipilih sebagai kader ekonomi Rabbani. Saya tidak menyebut kalian mahasiswa. Saya lebih sering menyebut kalian kader. Sangat signifikan perbedaannya antara kader dan juga mahasiswa. Seorang kader harus memiliki jiwa yang militan, jiwa yang semangat, jiwa yang optimis, jiwa yang guyup, jiwa yang musyawarah. Jadi saya ingin mentransfer energi positif yang memang harus kalian punya sebagai seorang paket kader ekonomi Rabbani. Saya tidak ingin ekonomi syariah hanya sebagai prodi atau disiplin ilmu yang kalian tekuni saja, tapi saya ingin ekonomi syariah sebagai motivasi ataupun jalan hidup kalian. Setidaknya kalau kalian lulus nanti, kalian masih berpegang teguh pada ekonomi syariah. Seperti contoh, meninggalkan riba, menjalankan usaha dengan syariat Islam, mampu memajukan UKM-UKM yang mampu menopang ekonomi syariah yang baik. Jadi ekonomi syariah sudah menjadi lifestyle kalian. Saya menginginkan hal seperti itu, tidak melulu mengejar S1. Karena jujur, di tahun ini, apalagi saat krisis seperti ini, negara-negara di luar telah mencapai resesi, Indonesia sedikit lagi masuk jurang resesi. Kalian nanti kalau lulus, kalau hanya mengandalkan gelar sarjana, saya pastikan ketika kalian lulus, gelar sarjana di luar kalian, pesaing kalian sangatlah banyak. Oleh karena itu, saya meminta kepada kalian bahwa jangan jadikan ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu semata, tapi jadikan sebagai denyut nadi kalian yang memang perlu kalian perjuangkan, yang memang di dalam ekonomi syariah mampu membangkitkan kesejahteraan, kesenjangan ekonomi di Indonesia. Besar harapan saya pada Syari 2020 kali ini kalian mampu mengikutinya dengan baik. Saya dulu sama dengan kalian duduk
mendengarkan kakak-kakak cerita apa itu ekonomi syariah, apa itu FOSE, saya di sini ngapain. Saya melihat memang bingung. Saya melihat memang seperti apakah nanti saya harus begini, yang seperti orator, harus bersemangat dan sebagainya. Tidak harus, Dek. Tapi pesan saya adalah kalian harus terus memperjuangkan panji dakwah ekonomi syariah ini bahkan ketika kalian lulus pun dan terjun di masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan saya Syari ini kalian ikuti dengan sebaik mungkin, mengikuti segala arahan dari kakak-kakak kalian. Jika ada yang bingung, jika ada yang memang perlu diluruskan, kalian tanyakan saja ke kakak-kakak kalian. Insya Allah kita semua sebagai pengurus mencoba untuk mendidik kalian, membangun karakter kalian dengan sebaik mungkin, agar selepas hari ini setidaknya mental kader terbenam dalam diri kalian, entah itu besar atau kecilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya. Wallahul muwafiq il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.